Berapa kali saya akan datang ke rumah ketika kalian galbay di aplikasi Kredipo? Oke, sebelum saya lanjut seperti biasa, silakan kalian untuk support channel ini dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman berapa kali saya datang ketika kalian galbay di aplikasi Kredipo. Oke, saya langsung saja ingin berbagi pengalaman kepada kalian ya yang sedang mengalami galbay di aplikasi Kredipo, dan saya berapa kali sebenarnya datang ke rumah untuk menagih. Nah, ada beberapa klien ya yang saya backup ketika mereka ini galbay di aplikasi Kredipo. Di situ sedikit banyaknya saya juga jadi tahu ya mekanismenya di lapangan Kredipo ya. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya teman-teman. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya lebih larinya ke hoki lagi ya. Bicara masalah hoki. Yang kedua ini hoki-hokian sebenarnya. Dan nanti akan saya jelaskan untuk poin yang pertama dan kedua. Kita akan coba jelaskan di poin yang pertama, yaitu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Contoh, debt collector itu akan terus datang ya ketika kalian ditagih secara langsung ke rumah oleh debt collector tersebut. Di situ teman-teman selalu menjanjikan bahwasanya akan bayar di tanggal sekian. Makanya itu debt collector datang lagi karena selalu dijanjikan, tapi pada kenyataannya nihil. Jadi saran saya buat teman-teman, ketika ditagih jangan pernah menjanjikan ya, ngomong apa adanya saja. Nah, untuk penyebab yang kedua, teman-teman selalu menunjukkan rasa takut, apalagi pas ketika di set tersebut adanya intimidasi kepada teman-teman. Contoh, banyak kasus yang saya tangani ya, di set Kredipo ini seringkali melakukan intimidasi ataupun pengancaman terhadap debiturnya, bahwasanya kalau seumpamanya hari ini tidak ada pembayaran, maka barang-barang yang di rumah akan saya sita ya. Nah, di saat tersebut mengintimidasi dengan bahasa seperti tadi, di situ teman-teman menunjukkan rasa takut yang sangat berlebihan ya. Nah, akhirnya debt collector ini sangat senang sekali karena memang debt collector itu mencari kelemahan para debiturnya. Makanya di sini saya kasih saran kepada kalian yang sedang galbay di aplikasi Kredipo, ketika si DC tersebut melakukan pengancaman ya bahwasanya akan menyita barang yang ada di rumah, apapun bentuknya intimidasi itu, teman-teman jangan pernah takut ya. Yang harus kalian lakukan ya, kalian tantang balik dan tanya legalitasnya DC itu apa, kok berani-beraninya untuk menyita barang-barang yang ada di rumah gitu. Ini konteksnya udah beda lagi, jatuhnya pidana ya. Jadi di sini untuk poin yang pertama, kembali lagi ke diri kalian masing-masing, gimana caranya agar DC ini nggak bolak-balik terus ya. Nah, ada juga satu klien saya, dia galbay di nominal 27 juta ya, kurang lebih hampir mendekati maksimal limitnya Kredipo. Nah, di sini klien saya ini sudah saya kasih pemahaman dan mentalnya juga sudah mulai ada ya, yang tadinya takut sekarang sudah mulai ada. Beliau ini dikunjungi oleh DC Kredipo sebanyak 6 kali ya. Itu pun beda-beda orangnya tuh nggak sama ya, ganti-ganti orang. Karena kenapa bisa berganti-ganti ya, saya juga pernah ngopi bareng sama DC Kredipo, jadi sedikit banyaknya juga saya tahu. Dan kenapa bisa sampai 6 kali datang, karena memang tagihannya besar ya. Nah, untuk berapa kali datangnya itu dia 6 kali. Dan mekanismenya si DC Kredipo ini,
satu DC yang pertama datang ke tempat kalian, mereka dijatahkan memegang data kalian selama maksimal waktu 2 bulan. Selepas 2 bulan, data Anda akan dialihkan lagi. Data kalian akan dialihkan lagi ke debt collector yang kedua. Lalu di debt collector yang kedua sama, dikasih waktu selama 2 bulan. Selepas 2 bulan akan dialihkan lagi ke debt collector yang ketiga. Selanjutnya dialihkan lagi ke debt collector yang keempat. Nah, jadi kalau menurut DC Kredipo yang sempat ngopi bareng dengan saya, itu ada 4 DC ya, yang mana masing-masing dijatah waktu memegang data debitur itu waktunya maksimal 2 bulan. Nah, kenapa bisa sampai 6 kali kalau untuk yang klien yang saya tangani ini? Ya jadi mungkin karena kan debt collector itu beda-beda ya. Intinya cuma 4 debt collector ya, yang mana waktunya 2 bulan, tetapi ini bisa 6 kali. Ya mungkin yang debt collector terakhir ini yang sering mundar-mandir bolak-balik ke rumah klien saya. Karena kenapa? Karena mereka ini juga punya persentase yang dimana ketika mereka menagih nasabahnya ya, dan tagihannya apalagi sangat besar nih, taruhlah sebulannya 2.500.000. Ketika dia mendapatkan satu angsuran saja, dia akan mendapatkan 10% dari nominal tagihannya. Contoh 2.500.000, berarti dia mendapatkan 250.000 untuk satu orang. Makanya mungkin sering datang sampai 6 kali karena memang tagihannya sangat besar ya. Nah, untuk poin yang kedua, bicara masalah hoki-hokian. Kalau bicara masalah hoki-hokian, ini sangat sulit untuk ditebak ya. Sangat sulit untuk ditebak. Saya ada beberapa klien ya. Ini mutlak dia sudah kurang lebih ada 2 tahun ya galbay di Kredipo, dan tagihannya memang masih di bawah 10 juta. Yang satu 6,5 juta, yang satu kurang lebih 8 jutaan. Sudah 2 tahun sampai saat ini belum sama sekali didatangi sama DC ya, DC Kredipo. Ini sangat hoki sekali gitu, hoki banget pokoknya. Biasanya kan paling cepat itu 2 bulan galbay sudah ada yang datang ke rumah DC-nya. Tapi kalau untuk yang klien yang ini bicara masalah hoki, ini benar-benar hoki banget, nggak didatengin sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kalian galbay di aplikasi Kredipo ya, dan pertanyaannya berapa kali DC akan datang ke rumah, sebenarnya kuncinya ada di kalian masing-masing ya. Kuncinya ada di diri kalian masing-masing. Bagaimana ketika kalian ditagih itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, saran saya, kalian jangan pernah menunjukkan rasa takut dan jangan pernah menjanjikan kepada debt collector. Karena kalau ketika kalian menjanjikan, ya debt collector itu akan terus datang lagi karena sudah dijanjikan. Dan kenapa jangan pernah menunjukkan rasa takut? Karena yang mereka cari itu ya para debitur yang benar-benar bisa diintimidasi sama mereka dan tidak ada perlawanan dari debiturnya, yang ada malah menunjukkan rasa takut. Itu makanan mereka sebenarnya. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman yang sedang galbay di Kredipo, jangan pernah menjanjikan ya ketika ditagih kepada debt collector, dan jangan pernah menunjukkan rasa takut ya. Cara menghadangnya itu ketika diintimidasi, teman-teman tantang balik dan adu argumentasi. Tapi pada intinya teman-teman juga harus pelajari ya prosedurnya itu seperti apa, cara menagih yang benar itu seperti apa. Setelah teman-teman paham prosedurnya, pasti teman-teman bisa beradu argumentasi dengan DC lapangan tersebut. Oke, jadi pada intinya sekali lagi di sini saya jelaskan berapa kali DC itu akan datang ke rumah. Ini sangat sulit untuk ditebak ya, karena kuncinya yang pertama kembali lagi ke diri kalian masing-masing, dan yang kedua kembali lagi sama hokinya juga masing-masing, sama hokinya masing-masing ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya, saya berbagi pengalaman terkait tentang DC Kredipo yang berapa kali akan datang ke rumah.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.